Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an nama ba'd. Yang saya hormati, yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ketua Komunitas Cinta Islam atau KCI Kabupaten Kendal, Ketua Takmir Masjid Mujahidin Kendal yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segenap yang hadir, Bapak Ibu, ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah, jamaah pengajian yang mudah-mudahan semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Niki bahasane Jawa napa Indonesia niki bingung niki Ibu. Nek mirsani kok kathah tiyang sepuh-sepuh kabeh ya sepun bahasane gaduh-gaduh nggih insyaallah. Bapak Ibu, kita patut bersyukur jam 9:30 kita dikumpulkan Allah di satu tempat yang ketika pandemi ini banyak orang takut datang ke masjid. Tapi anehnya mereka nggak takut datang ke tempat wisata, Pak. Jadi seakan-akan corona itu onone siji ning masjid, loro ning sekolahan, tapi nek tempat wisata ora ono corona. Padahal subhanallah, Bapak Ibu, saya berikan satu hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah mengatakan, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Kalau kamu beriman kepada Allah hari akhir, maka muliakan tamumu. Jadi kalau ada tamu itu dimuliake. Coba Ibu tiang Kendal, jenengan nek wonten tamu dugi niku disuguh saanane napa dianak-anake. Nggih. Kadang sembelihke ayam, nggih, tumbaske sate. Napa niku demi memuliakan tamu. Lah nek tamu kok disuguh krecek geseng, kira-kira saanane napa dianake niku, Bu? Anda enggak muliakan tamu, Pak. Kita masih ingat kisah Nabiullah Ibrahim. Itu dalam surat Ad-Dariyat Allah bercerita tentang kehebatan Ibrahim ketika menjamu tamu, Pak. Jadi Nabi Ibrahim niku rak dalu ketekan tamu. Ada tamu datang beberapa orang pakai jubah, rambutnya agak panjang. Kira-kira nek jenengan ana tamu ngeten dibukake mboten, Bu? Tulisannya kok BRI ngeten kira-kira Pak dibukake berarti. Oh, Pak nagih utang ya. Enggak akan dibukakan. Ibrahim dibukakan. Ketika lihat raut wajah tamunya, Ibrahim enggak kenal, iki aneh. Dia masuk ke rumah, bilang sama istrinya, Sarah, Dik, iki sing perlu disuguhke apa? Enggak ada, Pak. Adanya cuman ijlin samin, apa itu? Anak sapi yang gemuk. Jadi Nabi Ibrahim dahulu niku nyembelih sapi, dipanggang, digulai, disuguhkan tamu, Bapak Ibu. Donge disuguhke, tamune blas sama sekali enggak nyentuh. Wong malaikat kok disuguh sate. Nek sing disuguh kula ngeten ketoke telas niku satene, Pak. Enggak disentuh sama sekali. Ala takulun, kenapa? Ayo dimakan. Enggak dimakan. Faujasa min khifah. Ibrahim mulai takut, Bapak Ibu. Ternyata itu adalah malaikat
yang mampir ke rumah Ibrahim memberi kabar gembira bahwa istrinya yang namanya Sarah akan punya anak. Dan luar biasa betul Pak, itu Sarah itu mandul, didiagnosa tabib saat itu sudah nggak akan punya anak, tapi karena perbuatan Ibrahim luar biasa, akhirnya beliau dikasih anak sinten? Nabi Ishak. Alhamdulillahilladzi wahabali 'alal kibari Ismail wa Ishak. Inna rabbi lasami'ud du'a. Ibrahim berterima kasih kepada Allah karena dikala usia tuanya beliau dikasih anak dari Hajar Ismail, dari Sarah namanya Ishak. Itu perbuatan hebat. Ini muliakan tamu. Saya tanya, jenengan masuk masjid ini jadi tamunya siapa Bapak Ibu? Jadi tamunya Allah. Gak akan mungkin kita masuk masjid Allah akan mendolimi kita, gak akan mungkin Pak. Oh Allah perintah Rasulnya suruh ngormati tamu, masa kita jadi tamunya Allah, Allah gak ngormati kita? Keliru besar Pak. Akan subhanallah Bapak Ibu, kalau bicara corona ini sudah kehendak Allah. Jadi jenengan kalau pakai masker silahkan pakai masker itu sebagai bentuk ikhtiar. Jadi jenengan ojo duwe perasaan nek nganggo masker iso nolak corona, enggak. Lebak maskernya double 70. Nek Allah berkehendak kena, kena. Nek Allah nggak berkehendak, nggak akan kena Bapak Ibu. Makanya saya pernah ditanya, Ustadz, lah ke wong edan kok ora kena corona? Saya jawab pertama karena orang gila nggak pernah diswab, betul nggak Pak Bu? Aman. Bagian gawean nyuap wong edan. Yang kedua karena orang gila selalu jaga jarak, makanya aman Bapak Ibu. Ini makanya subhanallah Pak, ayo, karena kita nggak konsisten Bapak Ibu. Jadi kita ini bentuk ikhtiar, ketika kena nggak nyalahke takdir. Sangat di daerah Gempol Sewu itu Bapak Ibu maskernya rapat Pak, walimah. Tapi dongeng lontong opor rem itu dibuka kabeh. Kan berarti corona ini kalah karo lontong opor itu Pak. Betul. Ini makanya subhanallah, ayo jangan takut masuk ke masjid. Bahkan Rasul dalam satu hadis ketika beliau ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah nasihati aku tapi jangan bertele-tele. Ini jangan salah paham Bapak Ibu, ojo muni wah nek ngono sahabat ora seneng nasihat, enggak. Sing ora seneng ngaji niki wong sak niki Pak. Cobi ketika ustadz kiai ini ngaji kok muni ora suwi, kira-kira jenengan seneng ora? Bapak Ibu mohon maaf, nanti saya ngaji nggak lama, paling 20 menit. Oh siap Pak Ustadz, 5 menit juga nggak apa-apa, kira-kira gitu kan? Betul. Tapi ketika dangdutan Bapak Ibu itu sampai jam 12 malam, mereka nggak goyah sama sekali imannya ketika lihat dangdut. Makanya apa? Rasul ketika nasihati sahabat dicatat pertama, idza kumta fi sholatika fasholli sholata muwaddi. Ketika kau berdiri sholat, maka jadikan sholatmu seakan-akan kau sholat akan mati. Nabi pesen nenek nggih sholat koyo-koyo ngesuk Pak mati. Lah malam lebu masjid wedi mati. Keliru kira-kira Pak Ibu. Atau saya tanya Pak, kira-kira sholat membayangkan mau mati niku gampang atau sulit? Sulit. Jangankan sholat mau mati, sholat khusyuk kira-kira gimana Bu? Sulit. Jangankan sholat khusyuk, dahar khusyuk kira-kira gimana? Gampang atau sulit? Pagi-pagi jenengan siapkan sarapan. Sebelum masuk materi, intermezzo dulu. Jenengan siapkan sarapan, lawe kuluban cikri, campur cipir, apalagi? Pak, semanggi, centongan, diurap, ya. Ikan nalai, ikan asin betul Bapak Ibu, gereh teri sama telur dadar. Nasinya satu bakul siapkan. Nasi ini anget. Jenengan nggih persiapan bismillahirrahmanirrahim. Ana ngene Mbak, kayak kok ana pegawai bank kok goleki sampean. Jenengan kira-kira sarapannya malah enak Pak itu Pak. Waduh, jatuh tempo iki saiki. Gak enak Pak. Itu urusan dunia, kecampuran dunia jadi gak enak, apalagi urusan akhirat kecampuran dunia. Makanya masjid itu dibikin menarik Pak Bu. Saya pernah sampaikan, jangan sampai masjid kalah dengan Alfamart. Anda ketika masuk Alfamart rasanya pripun? Biar nyes.
Lari kula sing alit niku nek mlebu Alfamart orang jajan po ngiteri rak seneng Pak. Anyes, wah padang. Kadang masjid, masuk masjid, masya Allah lampunya belerut, imam itu wah, kira-kira gimana? Spekernya ora krungu Bapak Ibu. Spekernya lirik, kene sujud. Imamnya kok ora tangi-tangi jebule 4 rakaat. Ini sering terjadi Pak. Makanya masjid itu dibikin menarik. Nabi katakan, kalau kau berdiri sholat, maka jadikan sholatmu seperti sholat perpisahan. Sekali lagi jangan pernah takut masuk masjid. Kita jadi tamunya Allah Bapak Ibu. Yang kedua, apa nasihat Rasulullah? Wala takallam bikalamin ta'tadiru minhu. Kau jangan mengucapkan satu kalimat yang satu saat kau akan minta maaf karena kalimatmu itu. Kadang kita ini kalau mengucapkan orang dipikir Pak. Saya kalau malam ngaji ke Sukorjo, saya siapkan uang receh 1.000, 2.000, 500. Karena banyak jalan-jalan berlubang itu Pak, tendalan-dalan kayak wong jaluk. Itu kalau malam Bapak Ibu, saya sudah paham. Di samping saya itu uang 2.000, 1.500. Tapi nek peteng isi orang ngandel Pak, isi tak obori, samar nek keliru 1.000. 2.000 temenan. Jadi urusan dunia kita hati-hati. Kadang-kadang urusan yang kaitannya dengan akhirat kita nggak hati-hati Bapak Ibu. Ngomong sak pinake pada lisan ini besok akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya sering sampaikan di ngaji, Ibu jenengan kalau takoni, berarti api wong ceriwis napa api wong menengan? Kok guyu? Iki sing guyu ceriwis gitu iki. Api cerewet atau meneng Bu? Tergantung. Nek cerewetnya kayak saya, kira-kira bagus gak ini? Oh bagus. Wong penceramah kok meneng karo ngelus-elus mic, kira-kira gimana itu? Cerewet bagus. Ibu di rumah cerewetnya didik anak itu bagus. Diam pun tak selamanya emas. Jenengan ana wong kelelep kok meneng Mas, porah diam itu Mas, tinteni sak matine, kira-kira gimana itu? Kul khairon aw liyasmut, kata Nabi, ucapkan yang baik, nek nggak bisa baik diam, berarti kalau baik ngomong. Yang ketiga apa kata Rasul? Wa ajmil ya'sa amma fi aidinas. Kita belajar Bapak Ibu jadi orang yang tidak tamak dengan harta manusia. Ini makanya Pak, saya sering sampaikan, ini corona banyak bantuan menjadikan orang doanya nggak bagus. Ibu-ibu di tempat saya pernah saya tanya, Bu, milih corona lanjut, bantuan lanjut, apa corona mandek, bantuan mandek? Lanjut Pak Ustadz. Wes, rapopo, yang penting bantuannya jalan kan gitu kan. Iki makanya corona ra lunga-lunga. Awal corona kan April Pak, nah, ini pas April ngiras-ngirus ulang tahun corona saat ini Bapak Ibu. Jadi subhanallah Pak, kita jangan tamak dengan harta manusia Bapak Ibu. Saya sebutkan beberapa kisah. Ini judulnya targhib Pak. Ini ada kaitan dengan targhib. Yang saya sampaikan di depan ada kaitan dengan penyemangat. Saya sampaikan Bapak Ibu, dulu kita kenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pemimpin luar biasa. Tapi nek jenengan mirsani daleme, jangan samakan dengan rumah orang sekarang Bapak Ibu. Wanita Ansor pernah datang ke rumah Nabi, niku mirsani kasure Nabi dilipat memanjang, sedih. Ibu kasurnya kalau dilipat Bu? Nggak bisa, alga spring bed kok dilipat gimana? Paling nggak kasurnya mereknya apa? Kapuk randu, nggak bisa dilipat. Itu dilipat memanjang tipis. Wanita Ansor ini kembali ke rumah, dia ambil kasur yang terbuat dari bulu domba dipikul. Dibawa, Rasul nggak ada, yang ada Sayyidah Aisyah dikasihkan. Rasul pulang tanya, Aisyah ini dari mana? Wanita Ansor, Rasul, apa kata Rasul? Kembalikan. Ah boten, kembalikan. Sampai 3 kali nggak mau Aisyah. Rasul katakan, Aisyah kalau aku mau, Allah sudah tawari gunung jadi emas dan perak, tapi aku nggak mau. Makanya saya sering sampaikan Bapak Ibu, ada 2 doa Rasul yang nggak pernah diamalkan para ustadz dan para kiai.
Apa doa pertama? Allahumma rzuq ala Muhammadin qutan. Ya Allah, berikan rizki keluarga Muhammad yang sekedar dimakan sehari-hari. Jadi Nabi ndongane sedina entek. Wani ndonga kok ngono jenengan? Enggak berani. Oh dongane Allahumma rzuqna jutaan, miliunan, triliunan bila masaqatin wala ta'bin, kan gitu kan? Ya Allah, berikan kami rizki yang jutaan, triliunan tanpa susah, tanpa payah. Nyambut gawe apa Bu? Ngingu toyol kira-kira. Yang kedua, Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah, hidupkan aku dalam kondisi miskin. Itu enggak ada yang baca doa ini, Pak. Entah setelah sholat, entah walimah, andekan dibaca pun enggak ada yang ngamini. Andekan ada yang ngamini, paling orang mudeng artine. Betul enggak kira-kira Bapak Ibu? Makanya sederhana. Yang kedua, kisah istri Rasul Aisyah. Ini untuk ibu-ibu yang seneng online. Karena memang Bapak Ibu, wanita ini lebih seneng pernak-pernik, pakaiannya pun bagus-bagus Pak. Beda dengan kaum laki-laki. Wong lanang sholat pakai kaos rondap membasmi segala rerumputan, itu siap. Makanya tapi ini sholat yang bagus Pak. Saya tadi sampaikan, sholat tempat pakaiannya, apalagi pakai kaos partai itu ganggu Pak. Allahu Akbar, coblos nomor 2, Kendal Sejahtera. Jenengan lha kok iso kalah ki wingi piye iki? Kan gitu Pak. Perempuan enggak pakaiannya bagus-bagus Bapak Ibu. Aisyah itu Bapak Ibu, ibu-ibu, beliau tidak pernah ganti baju baru sebelum baju yang lama ditambal dan dipakai terbalik, itu baru baju baru. Dan apa itu baju Bapak Ibu? Baju itu tergantung yang make. Kelambine kula regane piro iki? Kula mon ora ngerti regane nek dikai soalnya Pak. Paling jenengan Ustad 150 paling. Ini kalau yang pakai Bupati Kendal kira-kira harganya naik gak Bapak Ibu? Naik. Wah, Bupati 500. Kalau yang pakai Pak Ganjar 1 juta. Pak Jokowi yang pakai kira-kira harganya jadi berapa? 2 juta. Kalau yang pakai orang gila kira-kira gimana? Nah, paling nek nemu kan gitu Pak. Aduh. Ini jangan fanatik dengan pakaian. Makanya Bapak Ibu sekali lagi bersyukur siang hari ini Allah kumpulkan kita di satu tempat. Insya Allah nggak usah khawatir, kita jadi tamunya Allah, kita akan dijamu, dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Robbal Alamin. Shalawat salam dulu tersanjung untuk Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang bisa, yang ngasih contoh dan bisa untuk jadi contoh Pak. Jadi wong ekeh do mekai contoh tapi ora kena gawe contoh, kan gitu kan? Betul. Banyak orang tua yang ngasih contoh anak. Lenek ngombe aja karo ngadeg, tapi nyatani wong tuane ngombene adeg. Itu dia ngasih contoh tapi nggak bisa dibuat contoh Bapak Ibu. Rasul enggak, Anda belajar apapun bisa dengan Rasulullah. Anda belajar dagang, Anda belajar rumah tangga, Rasul komplit Bapak Ibu. Mudah-mudahan salawat salam tersanjung untuk beliau biar kita menjadi orang yang insya Allah selamat dunia dan akhiratnya. Amin ya Robbal Alamin. Bapak Ibu, ini judulnya Marhaban ya Ramadan, kajian targhib Ramadan. Targhib itu artinya dorongan, motivasi, penyemangat. Saya nggak akan bahas masalah sing rempil-lempil, tapi saya akan bahas Bapak Ibu biar jenengan semangat nyambut Ramadan. Saya tanya Ibu Bapak, Ibu Ramadan mau datang seneng nggak kira-kira Bu? Senengin nang apa? Ono sing jawab, nek Ramadan ki masake ringan, kan gitu kan? Nah, sepele. Anak-anak pun sama Bu, nek Pak Poso seneng pura seneng mak nang opo, ekeh mercon, kan gitu kan? Tuh, bakul es buah ya seneng, bakul sandangan, mereka seneng, bukan itu Bapak Ibu. Ini makanya KCI mengadakan targhib ini, biar kita semangat karena yang ditawarkan Allah di Ramadan itu bukan dunia, bukan duit tapi pahala. Sementara jenengan tertarik kali duit napa pahala? Bu, niki contoh. Ibu-ibu wong ngaji orang ngantuk sak jam ganjarane swarga. Kira-kira isi pangantuk ora?
ngantuk. Diganti kali KCI. Sing ngaji sak jam orang ngantuk, sing ngantuk 5 menit kulkas 2 pintu. Ngantuk 3 menit kulkas 4 pintu. Sing 11 orang ngantuk duit 5 juta. Kira-kira ngantuk ora, Bu? Ngantuk mboten? Mboten. Berarti tertarik ganjaran apa duit? Wah, ganjaran meneh, keliru meneh niku kowe. Contoh lagi. Ibu ketika di rumah ngopeni anak sok jengkel pora? Jengkel. Nek jengkeli anak asli napa etok-etok? Asli. Kula takon bojo kula asli kok Pak. Nek gak nyeneni anake bocah kandhane angel. Kuwi asli apa etok-etok? Asli. Anak didulang sulit ya jenengan jengkel, bojo open-opene angel ya jengkel. Kenapa jenengan seperti itu? Karena jenengan tidak nampak pahala yang dijanjikan Allah. Bapak kepingin Pak istri jenengan berubah, saya kasih resep. Nanti pulang beli kertas, beli materi 6.000. Tulisi di situ, Bu, iki aku teken kontrak karo kowe. Sebulan kowe tak gaji 5 juta. Tapi syaratnya anak engel aja jengkel, aku njaluk opo kok ledeni. Siap ora kira-kira, Bu? Siap ya, Pak. Ini bapak-bapak siap ora 5 juta niku, Pak. Kita wajah-wajah duit longko niku nggih. Ampun Bapak Ibu, saya jane mau baca kitab ini tapi kondisi nggak mungkin Pak, karena suara kayak gini menggema, rame, lalali toyol-toyol doliwat kabeh niki wisan nggih. Pun lepas saja saya yang sampaikan seadanya. Yang penting ada yang dibawa pulang nanti. Jenengan siap, tanda tangan, rek, sret. Siap Pak. Biasanya anak didulang engel, jenengan jewer, mangan kok engel. Ketika jenengan digaji 5 juta Bu, anak didulang sulit, jenengan jengkel boten? Ora. Wes lambak nek ngoyok saka RT 1 tekan RT 7. Anda marah nggak Bu? Tidak. Kenapa? Karena bayangan dunia kelihatan. Lah ini pagi kita akan menghadirkan pahala ini seperti dunia Pak, sulit Pak. Saya tanya, orang dulu, sahabat dulu, mereka mengorbankan dunia demi pahala, sementara kita mengorbankan pahala demi dunia. Pun jajal, Bu, ana wong mati Pak. Kata Rasul, melayat jenazah nyolati pahalanya 1 kirot. Ngantar ke kuburan 1 kirot, 2 kirot. 1 kirot itu sama dengan 1 gunung Uhud. Bapak tanggane mati, sementara warungnya laris. Pak milih layat napa nunggoni warung? Sing muni layat orang duwe warung soalnya. Pak punya warung, Anda tetap milih nunggoni warung Pak. Ini sulitnya Pak. Makanya yang puasa itu yang dipanggil siapa? Ya ayyuhalladzina amanu. Yang dipanggil orang beriman Bapak Ibu. Karena orang beriman itu orientasinya apa? Bukan dunia tapi pahala. Ketika mereka didik anak pun, contoh Pak Bu, jenengan yang didik anak, ngopeni anak, niku pikirannya pahala napa dunia? Kebanyakan dunia Pak. Anda kalau didik anak urusannya dunia, kecewa Pak. Anak di sekolah ke sampai sarjana, sampai S3. Metu kuliah, lulusan S3, dodole S-degan. Anda kecewa kira-kira enggak? Lah iya kowe sekolah dhuwur-dhuwur S3 dodole S-degan karo S-tung-tung. Kayak mending guys yang ora sekolah tapi duwe perusahaan. Anda kecewa karena urusannya dunia. Orang beriman tidak Bapak Ibu, ketika mereka dipanggil Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Orang beriman diwajibkan atas kalian berpuasa. Anda akan mengatakan sami'na wa ata'na. Enggak berat. Cuman kebiasaan orang Jawa Pak, kadang sok keladuk. Niki umpamane sesuk poso, sak niki terakhir dino terakhir, kan sok kondo karo anak ele, iki mangan awan terakhir diwarek-wareke, ngesuk kelenger ya mene wisan. Sok muni kok ngono Prabu.
Jadi ngesuk kelenger. Jadi dianggap puasa itu mengelengerkan kula jenengan. Padahal Bapak Ibu, dicatat pertama, ini biar kita semangat. Puasa ini adalah didatangkan Allah sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cobi sing rawuh niki sing umur 100 ngacung. Ana 95 boten nonton sing wis mulai selonjor-selonjor niki biasanya 7 tahun mendhuwur. Ibu nggih? Enggak ada, Bu. Dan saya jamin Pak, ini yang hadir nggak akan bertahan di 2100. Bener pura kira-kira? Bener. Paling kulotok sing bertahan Bapak Ibu. Nggak akan ada kecuali anak-anak kecil tuh Bapak Ibu. Kenapa? Umur umat Kanjeng Nabi itu pendek. Saya sudah survei Bapak Ibu. Kalau takon simbah-simbah sing umur 70, Mbah, jenengan riyen umur 40 dengkule loro kabeh pora. Boten Pak Ustad. Isik rasa Pak, umur 40 tahun dengkul nggak bermasalah. Sakniki Bapak Ibu umur 40 tahun bermasalah boten dengkule? Masalah. Melaku rambatan. Wong biyen kan dahare sederhana. Wong biyen urung kenal jamur crispy karo Krabby Patty kok leres Bu nggih. Isih aman. Nek cara wong kuno niku riyen sepeda motor niku Astrea Star Pak. Sakniki Mio kabeh, Mio cepet ngorok pernah niku sepeda motore. Betul. Makanya ibu bapak Allah kasih Ramadan yang umur 70 jarang. Ngapunten tak selipke. Saya kemarin ngaji di daerah Gringsing, ada orang sepuh nemoni kula, Ustad, kula niki usiane 79. Loh, kok gaganane Pak resepnya napa Pak? Ternyata resepnya sederhana tapi angel. Porahan Pak Ustad, wis porah. Sing wedok ning omah ndremimil porah. Utange akeh. Nah, iki nyamarin. Orang duwe duit, porah ngeten mboten niku. Dan semua yang saya tanya yang usia 80 tahun resepnya meh podo. Porah, ikhlas, sabar. Porah, ikhlas, sabar Bapak Ibu. Ini makanya jenengan bersyukur dikasih Allah Ramadan, karena Bapak Ibu nek umur pendek padahal yang akan kita beli itu apa? Surganya Allah. Walaupun kita masuk surga bukan hanya karena amalan kita, tapi ini bentuk ikhtiar kita. Jenengan punya cita-cita Pak, gawe omah lantai 2, kepengen tuku alpat papat, kepengen tuku tambak 70 hektar, tapi gaweannya becak, kira-kira iso berani itu? Sakit boten? Enggak kayak boten, kecuali tukang becak naik haji ono niku, kecuali di sinetron ada Bapak Ibu, tapi logika enggak masuk akal Pak. Allah sampaikan wasari'u ila maghfiratim min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddatul lil muttaqin. Surga yang ditawarkan Allah seluas langit dan bumi Bapak Ibu. Itu makanya Allah sayangnya, sayang kali kula jenengan, Allah kasih yang namanya bulan suci Ramadan. Siap? Anda masih belum semangat mendengar kayak gini? Oke, saya kasih yang kedua Bapak Ibu. Ketika puasa datang Pak Bu, ini hebatnya syariat Islam. Jadi Allah itu dalam syariat itu intinya gampang ke Bapak Ibu. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah kepingin gampang ke, Allah nggak pengen mempersulit. Makanya walaupun puasa Bapak Ibu kita diwajibkan, tapi ada orang-orang yang boleh tidak berpuasa. Kira-kira siapa? Pun kali mikir kalau sirai rada tengkermut kakean ngotot yo ora soal ini. Faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Kata Allah, orang-orang yang sakit kemudian dalam perjalanan dan orang-orang yang enggak mampu puasa itu ada rukhsah di situ. Saya bahas sebentar Pak Bu, biar ada ilmu sebentar ketika masuk Ramadan.
Pertama sakit. Kira-kira sakit yang seperti apa? Nek lara wuyung kira-kira kenapa rak poso? Kang ora poso Kang, aku nggih lara kok. Lara apa? Lara wuyung. Ah, kira-kira enggak masuk itu. Apa nek lara panu, kadas, kurap itu enggak. Sakit yang ketika dibuat puasa itu menjadikan kita semakin berat. Makanya di situ boleh. Yang kedua musafir, mohon maaf Pak, kalau sering cerita musafir, kadang kita ini memaknai safar ini sok gampang. Saya pernah tanya sama orang di pengajian, Pak, kira-kira sing dijenengi musafir ki piye? Ana sing jawab, sing penting angger jogane dhewe ora ketara Pak Ustad. Kondang pura kira-kira Pak. Jadi angger jogane omah ora ketara niku dianggap musafir. Berarti jenengan Bu, nek saking Kendal kok dolan ten Cepiring, musafir pura. Jadi poso-poso mampir ning mie ayam Cepiring niku Pak. Dibuka, loh Kang, lah sampean kok mangan ning kene? Musafir kok aku ngeten. Sakit pura kira-kira? Enggak bisa. Dan safar pun Bapak Ibu niku enggak boleh. Jenengan contoh, Anda mau ke Jakarta, itu pun safar-safar yang dimubahkan, yang dibolehkan Allah. Anda mau ke Jakarta, niku ndalu tetap sahur. Nanti pagi naik bis, incenge bis Agra Pak, sing AC-ne anyes. Wah iki tekan Jakarta aku kuat iki. AC-ne anyes, krosine empuk, selimutan, kerasan tekan Jakarta. Wa antasumu khairul lakum. Kalau berpuasa itu bagus. Tapi inceng bis Sukorjo sing dempulane akeh, AC-ne mati. Campur pitik 14, ono nggo bebek 17, ono nggo entem 5. Kira-kira jenengan diteruske tekan Jakarta mati ning dalan berani ku Pak. Anda boleh untuk tidak berpuasa, diganti fi ayyamin ukhor. Dan ayat yang selanjutnya Bapak Ibu, wa alal ladina yutikunahu, itu para ulama mengatakan itu orang-orang jompo yang tidak mampu apa yang mampu ketika puasa. Nek nggak mampu, aja dipeso. Le, mbah iki nek poso ndredeg wile, nggih jam 8 wis Pak Klenger. Mbah, lanjutkan Mbah, lamono mati swarga. Iki kira-kira putune kejem ora karo mbahne itu? Enggak boleh. Boleh tidak berpuasa, Bapak Ibu. Kenapa? Itu bentuk kasih sayang Allah. Kemudian apalagi Bapak Ibu, kalau mau lihat kasih sayang Allah, Pak, kelelen itu enggak batal ke puasa. Makanya saya ada dalam satu kaidah usul fikih Bapak Ibu. Ini yang penting saya ngaji targhib saja, menjenengan ambil poin-poinnya biar semangat masuk Ramadan. Al khata wal ikrah wan nisyan asqatu ma'budunar rahman. Salah tidak sengaja, dipaksa, lupa, itu dimaafkan Allah. Kata para ulama, andekan 3 dosa ini dihitung dosa Bapak Ibu, susah kula jenengan. Saya hitung pertama, salah orang sengaja. Jenengan pernah Pak Bu salah orang sengaja? Halo? Iya, harus mulai error kedua nih, jam 10 padahal. Bapak Ibu, kita sering salah nggak sengaja. Nek salahnya dengan Allah, gampang salah orang sengaja nih. Karena hukum Allah dibangun di atas toleransi, sementara hukum manusia dibangun di atas sengketa. Contoh jenengan sholat tendieng, wis mustaqbilal kiblati, ternyata mustaqbilal ngetani, jengkang jengking, konsone Pak ngelekke orang gelebo, mlebu bis tekan Wonosobo delekke Mbak, ketoke mau sampeyan sholat madhep ngetan, orang ngelekke ki piye? Ora penak ra. Sholatnya batal? Tidak, karena Anda nggak sengaja. Poso jenengan kemu, kurupyuk wus, pas kurupyuk digetak putune, mbah kaget kelelegan kulukuk. Kira-kira batal nggak puasanya Bapak Ibu? Enggak, karena orang sengaja. Sing penting ojo kong kali kong karo putune. Le engko nek mbah nggih wudu getak ya le ngono, kira-kira piye itu? Itu beda lagi. Iki kok guyuki pripun Ibu jenengan? Pengalaman nggih, ojo getak-getakan, nggak apa-apa. Salah nggak sengaja dengan Allah mudah Pak, tapi ini dengan makhluk beda. Jenengan
jeburan enceng tahu atos seneke tahune atos jenengan panitiane apanan kita kurang duit iki masa tahu kok atos kok ngene dipathakke Bu metu masjid ngek kantem kaca mobile kula piar kira-kira dosa mboten tidak ora sengaja kok saya katakan tidak sengaja ora dosa tapi jenengan wajib ganti karena kaidah terusane kalau ada urusan dengan makhluk nek ana rusake wajib ganti jadi jenengan mata ora sengaja ora direken dosa pecahe direken kudu ganti jenengan ning dalan nyerempet sepeda motore tanggane ora krasa brang totoke sempal Bu Nmax Mbak ngapurane Mbak aku ora sengaja ora apa-apa tapi sampean ganti kuwi milih Bu milih ganti 10 juta napa milih dosa milih ndi itu wajah-wajah milih dosa kabeh niki wis aluk dosa apa nimbang ganti 10 kan gitu kan ini nek urusan dengan makhluk agak sulit makanya Ibu dosa nggak sengaja aman dipaksa pun Pak itu nggak dosa kita dulu kita kenal keluarga Yasir dipaksa oleh Abu Jahal sampai dibunuh imannya kuat Sumayyah kuat tapi ya Ammar bin Yasir nggak kuat Pak dia pura-pura jelek-jelekin Nabi ini para ulama dibikin dalil ini ki contoh jenengan yang dalan Pak kepethuk preman lengene gede lalali sangu pedang naga puspa wae Arya Kamandanu bro, kowe sholat luhur tak gantol gulumu. Kira-kira jenengan Pak sholat apa mboten? Boleh milih, nek iman jenengan kuat, oh aku mati tak lakoni kok ngelarang sholat, itu boleh. Tapi jenengan boleh bertakiyah, jenengan boleh etok-etok ya wis aku ora tak sholat. Premane orang ngerti nek sholat duhur kena dijamak karo asar. Kan ngeten niku, wis tak jamake wae. Nek bang aku mati itu boleh. Tapi syaratnya yang maksa itu benar-benar orang yang kuat. Tapi nek sing maksa cah TK kira-kira piye? Mbah aja tolat lho Mbah, nek tolat tak tatak tampian lho. Ha wis le Mbah ora pak salat. Kira-kira gimana itu? Enggak boleh. Termasuk lupa Pak, itu dimaafkan dalam syariat. Tapi nek lupa dengan Allah aman. Dulu pada masa Abu Hurairah ada orang bilang gini, ya Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, aku ini puasa, siang masuk rumah orang, aku kok kelelen mangan, posan aku sah apa ora? Sah, wong kelelen, kata Abu Hurairah. Tapi bar kuwi aku mlebu omahe wong mangan meneh, kelelen meneh, sah apa ora? Sah, kata Abu Hurairah. Tapi bar kuwi aku mlebu omahe wong kelelen mangan meneh. Masuk kelalen ping telu Pak, kurang ajar kira-kira itu. Apa kata Abu Hurairah? Berarti nek ngono kowe ora iso poso. Mosok kelalen kok ping telu. Lah, lupa Bapak Ibu itu dimaafkan dalam syariat, tapi nek ana kaitane karo makhluk agak berat. Bapak lupa alias kelalen adol sepeda motore tanggane. Dosa mboten, Bu? Bot ora kelalen kok. Kang sepeda motor aku wah awi kelalen nek aku tak dol wi kelalen Anda nggak dosa tapi wajib ganti pun ngeten dan ini Bapak Ibu betapa hebatnya syariat kula jenengan sami Ramadan orang nggak kuat bahkan yang melanggar pun itu kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sampai para ulama takjub ketika melihat kisah ini Bapak Ibu. Ketika siang hari melanggar berhubungan dengan istri sendiri, berhubungan dengan suami istri, itu kan kafaratnya apa itu Pak? Apa ini Bu? Oke, ada apa Pak? Mohon diselesaikan secepatnya. Oke Bapak Ibu, Insya Allah. Sampai mana ya? Saya ketika membaca hadis ini Bapak Ibu, kan ada kan datang ke tempat Rasulullah, ya Rasul halak tuh aku di siang puasa bergaul dengan istriku ya Rasul. Rasul kan nggak marah. Ya udah, karena ada kafaratnya Pak. Inilah hebatnya pengajak kebenaran. Makanya jenengan Bu, saya sering sampaikan pendakwah niku menyejukkan Pak.
Kalau nek ngaji rampung nggak jadi masalah. Jadi nek jenengan bareng ngaji kok karo sedulure malah sengitan, itu ngaji ini dipermasalahkan, Pak. Wong jenengan bar saka rumah sakit kok mlakune tansaya nglemer, kira-kira pripun niku? Kan berarti berobatnya keliru. Ini Rasul datang, saya melanggar ya Rasul, ya udah kau bebaskan budak. Ah nggak kuat Rasul, ya udah puasa 2 bulan berturut-turut, syahraini mutatabi'aini, nggak kuat ya Rasulullah. Kemudian apa? Ya udah kau ngasih makan 60 fakir miskin. Nggak punya duit ya Rasul. Rasul kan ambil kurma itu kan? Ambil kurma, ini saya bantu kurma, kau sedekahkan kepada siapa Rasul? Yang paling miskin di kampungmu. Kata dia, oh sing paling miskin iki kula kok Rasul. Ini bayangkan Pak, Rasul dalam sejarah nggak pernah ketawa selebar ini karena kegugun ndelokke wong iki Pak. Wong miskin nekat saro Pak Zainuddin, miskin tapi nekat. Apa ujungnya kan selamat? Ya wis, udah kau kasih makan anak istrimu. Ya Allah Bapak Ibu, aman. Cuman zaman saiki ini Anda melanggar yang sama, Pak sowan karo sapa kira-kira? Rasul gak ada. Sowan kiai ini pas miskin padha ora duwe kaiki. Kira-kira Pak Yai kula mboten gadah napa-napa Pak Yai. Oh sami Pak kula nggih ora duwe apa-apa. Kelenger bareng ora kira-kira Pak? Ini makanya hati-hati Bapak Ibu. Anda ngasih makan 60 fakir miskin, kumpulkan orang miskin 60, ajak ke Aldila. Bangkrut kira-kira berapa? 60. Ojo sego kucing yo kurang akeh, ajak makan yang enak, nggih, kasih air teh jeruk, es teh, gurami bakar. Saya yakin setelah makan orang bilang gimana? Orang miskin, Pak, nek iso sering-sering kok ngene Pak, kan gitu kan? Malah ngongkon belagar ini orangnya. Ini apa? Ini betapa hebatnya syariat. Dan apalagi Bapak Ibu, di Ramadan amalan kita dilipat gandakan, Pak. Tidurnya, tapi aja pakai dalil naumuso ini ibadatun. Turune wong kosong ibadah akhirnya turu terus. Berarti awet isuk tekan sore ngelilir iki sahur, buka kan kira gimana? Enggak boleh. Jadi diamnya jenengan karena nggak puasa itu juga bernilai ibadah. Makanya ketika puasa Bapak Ibu ada di situ kita dianjurkan untuk apa? Memperbanyak baca Quran. Tadi yang baca Quran anak-anak atau orang dewasa tadi? Anak-anak. Ini saya sentil sedikit biar kita semangat dengan Quran Pak. Kalau mungkin di kitab-kitab lain nggak akan bisa ditemukan seperti Quran. Saya pernah dengar ceramah seorang ustadz, beliau membahas tentang kehebatan Quran. Kata beliau ada 4 kehebatan Quran. Pertama, Quran itu ketika dibaca ngantuk Pak. Bener gak kira-kira? Bun, jenengan yang nonton sinetron ngantuk boten Bu? Boten. Tapi ini maca Quran ngantuk Pak. Yang kedua, orang mudeng tapi mau belajar. Ibu-ibu yang sepuh, qul huwallahu ahad, ono sing belajar alif patah aba patah bah mudeng bah ora tapi mau belajar. Yang ketiga, Quran orang bosen nih Pak. Kalau nggak percaya jenengan tumbas kaset lagune Bojo Galak. Setel awit isu sedino Pak ngantik bojone galak temenan niku jenengan niku mah. Karena krungu lagu niku ya Allah, lagu Bojo Galak terus. Niku jenengan semakin seneng apa semakin bosen? Bosen karena sifat dunia gitu. Lama bosen. Pepatai zurriban tasdad huban, kunjungi jarang cintane tambah. Jenengan jarang kepanggih kula makanya cintane rada tambah. Tapi nek ngesuk kepethuk meneh, mblenger karo Mas Duki aku. Ngono Pak Pura Buki. Betul. Makanya Bu, Quran enggak boseni. Anda sholat Allahu Akbar imami Bismillahirrahmanirrahim lah mesti Fatihah iki. Muni kok ngono kira-kira berapa? Bosen krungu Fatihah terus. Pernah gitu Bu? Tidak. Yang keempat, jenengan orang mudeng tapi seneng. Coba perkara apa Pak sing orang mudeng seneng? Gak ada. Ibu-ibu kok nembang caping gunung sing desa man berjuang. Kalian Pak lagu niki Bu, ora apa-apa nembang sedelok iki. Jenengan kru lagu caping gunung montak mantu nangis nang apa? Karena jenengan mudeng seneng. Tapi jajal mbah-mbah rungokke lagune Justin Bieber. Bu, ngertos Justin Bieber jenengan?
Kok mboten ora ngerti, Pak. Sing lagune wes. Niku jenengan nangis seneng napa Pak ngepok radione kira-kira Bu? Anda nggak suka, nggak seneng. Quran tidak Bapak Ibu. Ketika dibaca nangis, Mbak, sampai kok nangis Mbak apa mudeng? Ora, meruh Pak nangis saya. Itu kehebatan Quran Bapak Ibu. Makanya nanti puasa itu limpahan pahala. Ketika di luar Ramadan jenengan baca satu pahala satu, ketika Ramadan wa amalu mudha'afun, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya ada sedekah. Ini makanya KCI saya dapat tulisan kepada jamaah untuk memberikan infak terbaik guna takjil Ramadan. Saya kalau mau puasa Bapak Ibu, jamaah saya tawari, Pak, orang ngasih buka puasa, orang puasa niku oleh ganjarane wong poso tanpa ngurangi ganjarane wong poso niku. Nek jenengan kok urunane 5.000, bukone lawe ayam goreng, lalali anak papat dijek kabeh, kira-kira niku jenengan makani wong poso apa dipakani kira-kira Bapak Ibu? Urunan 5.000, bukone lawuh ayam goreng, anak papat digawa kabeh, kira-kira pripun Pak? Nah, nih Bapak Ibu, makanya ayo kesempatan jenengan siapkan infak terbaik. Nanti jenengan apa? Akan disalurkan lewat KCI di jalan-jalan, akan dikasih orang-orang yang puasa, dikasih buka di masjid-masjid jenengan. Tapi ono sing muni ngono. Saya kemarin ditanya, Ustadz, nek umpamane aku ora poso, mekai wong poso wae kira-kira piye? Duitnya akeh soalnya Bapak Ibu. Jadi Pak Ider Pak golek wong poso, piyambake ora Pak poso men oleh ganjarane wong poso. Lah iki sampeyan oleh kelenger nek kaya ngono kuwi. Ki jenenge ngakali syariat gak boleh Bapak Ibu. Padha karo ana wong, aku Pak dadi wanita nakal, engko Pak gawe bantu masjid, saged mboten? Aku tak nyolong kaya zaman biyen, engko tak bantu musala, saged mboten Pak? Enggak boleh. An-niyatul hasanatu la tubarirul haram, kaidahipun. Niat yang baik tidak bisa menghalalkan sesuatu yang haram. Maka Ibu nanti dari KCI lah niku infake wis muter nggih. Niku jane kerdusnya kurang gede niku Bapak Ibu. Nek iso kerdus akuarian napa-napa sing gede sisan. Monggo diterke. Selanjutnya Bapak Ibu, ini yang terakhir pas nanti 10:30 selesai. Kula mboten betah Pak, karena nek jenengan ngrasake ten niki keringete kula wis gembrobyos, lalali kipase ning ndi ora genah niki. Ten nika kalih niki ten Ngajeng ora krasa. Saya tadi bareng ngaji dari Sukorejo Pak. Masyaallah. Nanti di puasa Bapak Ibu ada yang namanya waktu sahur. Pak Ustadz lah, liyane poso juga ada sahur. Tapi beda waktu sahur Ramadan dengan di selain Ramadan. Anda punya masalah Pak, itu ternyata subhanallah, masalah-masalah kita itu semuanya diawali dari salai kula jenengan sami. Jenengan kula takoni, Ibu bapak nek kenang asam urat niku sing salah Pak Camat napa Bupati Kendal? Dijawab, iki wis mulai error niki doan. Bu, nek jenengan kenang asam urat sing salah Pak Camat apa Bupati? Ono sing nyalahke Bupati barang piye? Salahe awake dhewe. Lihat Bapak Ibu musibah yang terjadi di Indonesia. Sejak ada gempa bumi, ada tsunami, krisis, bahkan corona Bapak Ibu, walaupun teknologi canggih, ada deteksi gempa, nyatanya yo gempa. Ada deteksi tsunami, alate muni ora sida tsunami. Pangandaran alate ora muni malah tsunami. Bahkan dulu orang Tawang, Gempol Sewu Pak, ono kabar segorone Pak munggah, bubar kabeh. Donge Bali, TV-ne ilang kabeh doan Pak. Jebule sing ngabarke tsunami niku malinge niku. Ini di televisi nggak ada solusi Bapak Ibu. Padahal di Islam masalah kita ada semua solusi nih. Anda sakit gigi datang ke dokter, selesai Anda dikasih obat oleh dokter. Anda mungkin ada benjolan, mungkin jenengan dioperasi selesai. Tapi wonten Pak loro ora mari-mari. Masalah tak kunjung
selesai, padahal Allah kasih solusi. Napa kira-kira? Di surat Al-Anfal, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengadab satu kaum ketika Rasul masih ada, Rasul wis ora ono. Yang kedua, Allah tidak akan mengadab satu kaum ketika mereka beristighfar. Maka nih Bu, ada solusi di masalah kula jenengan. Kenapa? Ada apa? Istighfar. Nanti pas Ramadan, di saat sahur, perbanyak istighfar. Kalau salah kita dimaafkan Allah, maka masalah kita akan selesai Pak, entah masalah apapun. Nanti jangan tanya, Ustadz kok dadak istighfar? Saya tanya Ibu, halo, tasik do nyawang kula nggih? Nggih, kula rada ora penak niki Bu, kula ora iso lunga-lunga ten pundi, terikat dengan niki kula. Dadi kaya sapi dicancang ora iso lunga diri niki. Syutingane nek kula mriki mon niki sing nyuting ora galebon niki san. Bapak Ibu, nah, iki malah kipasnya malah metu niki Pak nggih. Iki malah ora rampung-rampung dikipasnya niki. Bapak Ibu coba, kita ini makhluk yang peluang dosanya banyak Pak. Coba Ibu, jenengan meripat akeh gawe nyawang kiai napa gawe nyawang trio macan, dijawab. Ayo, nyawang kula sepet ora kira-kira niki? Nggih, oh mboten ngono kula ten riki nyatane ngantuk tak sawang deklak-dekluk ngeten kok. Makanya ada istighfar di situ Bapak Ibu. Dan istighfar itu tidak sekedar jenengan baca astagfirullah, tapi jenengan perbuatan sehari ini cek maksiat, itu bukan istighfar. Saya akan sampaikan beberapa kisah Bapak Ibu. Ini sering saya sampaikan di pengajian-pengajian. Nggak apa-apa saya ulang di sini, biar jenengan nanti semangat ketika menyambut Ramadan. Itu ada suasana luar biasa. Pertama Bapak Ibu, saya baca di kitabnya Syekh Hasan bin Muhammad Hammam. Beliau bercerita tentang kehebatan istighfar Pak. Pertama kata beliau, ternyata istighfar niku iso ndadekke bojo galak malih ora galak. Ibu-ibu galak ora kira-kira niki? Mboten. Bu, makanya jenengan sama suami nek bisa jadi saksi di dunia. Nek istri sudah muji-muji suami di dunia, saya yakin besok di akhirat sama. Nek wong wedok muni ngene, Pak, Bu, aku duwe bojo kayak Pak Mas Duki. Aku seneng ora karuan, wonge bloboh. Masa isu-isu sarapan, kon tuku sarapan kok dikai sak juta. Kira-kira bloboh peran niku, Bu? Bloboh. Ini saksi di dunia, besok di akhirat sama Bapak Ibu. Lah ini Syekh Hasan Pak bercerita, ada orang laki-laki malam pulang ke rumah niku diomeli karo sing wedok. Sing wedok galak. Wong lanang ora iso nyambut gawe, wis nek ngono aku ora betah karo sampeyan, aku tak balik wae ning omahe wong tuwa. Akhirnya dia stres, datang ke masjid, dia sholat subuh Bapak Ibu. Beliau ingat ucapan Rasulullah, sabda Rasulullah, man aksarul istighfar. Siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu min kulli hammin farajah, maka kesedihannya akan dihilangkan Allah. Wa min kulli dzikin makhraja, kesempitan hidup akan dikasih jalan keluar. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, akan dikasih rezeki dari jalan tidak disangka-sangka. Dia istighfar 1 jam Bu, nangis ngrasake sing wedok engel ning omah. Ketika pulang Pak, ngertine sing wedok wis lunga, jubule buka lawang, sing wedok niku njegok ning krosi, wis meringis Pak, meringis. Kaget sing lanang, loh mak lampir kok malih iki wis. Lha maune galak nerbang-nerbang kok malih meringis. Bu, ora sida lunga. Pak, ngapurane ya Pak, aku mau khilaf, aku salah. Lha iki sejak kapan kowe malih? Mbuh Pak, 1 jam yang lalu rasane anyes wae Pak. Ya Allah, candak kenang istighfar itu Bu. Praktek Pak nggih, niki bapak sing bojone galak-galak, mangke istighfar tekan omah. Tapi ini bojone mangkat yo ora mumpan, aku padha Pak istighfar ngono kan padha ae. Nah itu. Yang kedua Bapak Ibu, ada kisah pedagang. Ibu bapak jenengan nek dodol jadi pedagang niku aja panasan.
Jangan gara-gara nyari laba panjenengan menghalalkan segala cara. Ingat, ada di luar sana Bapak Ibu orang sepuh jualan yang pojok. Ketika ditakoni, Mbah, lah kok jenengan dodol mojok ki apa ana sing tuku? Jawabane, le, malaikat maut mangsane nyabut nyawane wong weruh kok, le. Apa maneh malaikat sing bagi rezeki, mbak aku nyelempet ning ndi bakal weruh jatah rezekiku. Wah, iki tawakal kelas tinggi niki, Pak. Kira-kira jenengan dodol pecel kok ning jero kamar, laris ora, Bu? Ora payu. Wong lampu diderke nganti dengkule copol kabeh ora payu kok, Pak nggih. Ini tawakal. Ini yakin dengan rezeki. Coba Pak, kadang kan ono wong dodol tulisane sekarang beli besok gratis. Oh nggih Bu, iya Pak, sekarang beli besok gratis. Saiki tuku, ngesuk teko meneh gratis Bu. Pak, sekarang beli besok gratis. Iki ono gratisnya apa ora? Ono meneh tulisan di pinggir dalan, Duku Palembang 5.000. Wah, nek mampir santeran ngek ngertine sekilo, jebule tulisane 1/4 kilo, cilik ning pojokan niku. Nanti mirsani Pak nggih. Kula nganti ketipu, tak seneni wonge. Kok ngono ki piye? Nek ora kok ngono ora mampir kok, Pak, pripun kira-kira Bapak Ibu? Betul. Ini jenenge menghalalkan segala cara. Rezeki sudah ada ngatur, Pak. Termasuk ajal. Wong ajal niku ora corona tok. Masih ingat kasus Sriwijaya Airline? Ketika sing Pak numpak pesawat niku di swab rapid antigen. Sing positif minggir, niku sing positif Pak nangis sedih bersusah hati campur aduk, sedih kenang corona, sedih ora sida terbang pesawate. Sing bungah sapa? Sing negatif. Yes, numpak pesawat aku. Numpak celingkrik pesawate mabur ngeng 13 menit tiba der ora mati kenang corona, matine ning segara. Lah sing positif corona krungu kabar muni piye? Alhamdulillah, untung aku kenang corona. Ngono pra kira-kira nggih? Nek ora kenang corona melu munggah pesawat pra kira-kira Bu? Nggih. Niku kenang corona alhamdulillah niku Pak. Napa? Itu ajal. Kita kadang nyusahkan sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Niki Hasan cerita Bu, ana bakul sedina ora payu. Dia istighfar sambil nangis Pak. Kadang jajal Bu, wong dodol enceh ke orang gendel tok, ana wong teko saged nyicipi, kira-kira entek pra niku Bu, saged nyicipi kabeh. Dia istighfar tuh, Masya Allah Pak. Apa yang terjadi? Laris manis dagangannya sampai habis. Ada yang beli 3, beli 4, sampai ada yang beli di atas harganya. Itu berkah dari istighfar. Kisah terakhir Bapak Ibu, nanti saya tutup. Kalau ada mungkin tanya jawab sebentar. Apa? Kisah orang mandul. Monggo jenengan yang mungkin nggak masalah punya anak. Ini Syekh Hasan cerita ketika beliau berceramah di Masjidil Haram, ada orang namanya Abu Yusuf. Dia bilang, saya mau cerita 4 mata. Silahkan. Istri saya mandul, saya orang Kuwait, saya berobat ke luar negeri, isih utuh. Kata dokter, Anda nggak masalah. Saya di jalan dengarkan radio suara Quran, itu syekhnya bercerita, kalau kau nggak punya anak, istrimu nggak hamil, kau baca istighfar, akan hamil istrimu. Pulang Bu, yakin kondo karo si wedok Bu, istighfar Bu, nangis istighfar, mende dua anak. Itu betul Bu, istighfar nangis sama istri. Apa yang terjadi Syekh? Bulan pertama istri saya hamil, 9 bulan melahirkan, nifas rampung. Saya bilang sama istri Bu, istighfar untuk anak kedua. Anut wong Arab soalnya beda karo wong Ketapang. Istighfar untuk anak kedua. Saya istighfar lagi sama istri saya, hamil lagi. 9 bulan melahirkan, nifas selesai. Saya bilang lagi Bu, istighfar untuk anak ketiga Bu. Masya Allah, mumpung isik mandi, istighfar untuk anak ketiga. Hamil lagi saya. Kemudian melahirkan, ketika nifas, bojoku sing kondo, Pak, stop, jangan istighfar lagi Pak. Stop, kita simpen untuk anak keempat kita. Masya Allah, biar anak kita dewasa. Anak dididik, dibesarkan, ketika dewasa saya bilang sama istri saya, Bu, istighfar untuk anak keempat, minta anak perempuan.
Apa yang terjadi? Saya berangkat haji ke sini, istri saya melahirkan dan anaknya perempuan. 4 berkah istighfar. Ono sing muni akeh tanggane aku ora istighfar kok anake 7. Kira-kira piye? Lah istighfar luwih nemen meneh niku Bu nggih. Itu solusi. Makanya jenengan di Ramadan ini punya yang namanya Bapak Ibu, ada waktu di situ Pak. Waktu yang mustajabah, waktu sahur, dan subhanallah Bapak Ibu yang terakhir, jangan coba-coba meninggalkan puasa. Ancamannya apa? Dalam satu riwayat sering disampaikan pendakwah ketika mau puasa, Rasulullah mimpi. Jadi ojo bandingke mimpine Nabi kali mimpine kula jenengan. Rasul mimpi itu ada 4 kata para ulama. Mimpinya para nabi, mimpinya orang soleh, mimpinya orang kacau, mimpine wong kafir. Nek kula jenengan kegolong mimpine nomor pinten? Nomor 3 ngimpine wong kacau. Jadi awan nyeneni anake niku bengi ngimpine sik nyeneni kan ngoten Bu nggih? Betul. Rasul mimpi dibawa oleh 2 malaikat, Is'ad ya Muhammad, naik ke atas bukit. Rasul nggak mampu, dibantu, saya bantu. Ternyata Nabi lihat ada penduduk neraka yang banyak disiksa. Ada salah satu penduduk neraka yang disiksa, kaki diikat ke atas dengan kondisi mulutnya sobek. Ketika ditanya itu siapa malaikat, itu adalah dari kalangan umatmu yang ketika Ramadan dia berbuka sebelum saatnya. Bayangkan Bu, wong poso buka urung mangsane, suwek tutuke. Apa meneh sing ora poso sama sekali, kira-kira modal madil pra besok Bu. Jangan tinggalkan puasa. Ada sebagian ulama mengatakan pahala puasa besok nggak bisa diganggu gugat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan saya tutup di sini. Kalau ada pertanyaan, silakan Pak moderator. Nek iso tak jawab Bapak Ibu. Jadi kalau bertanya, niku pertanyaan yang logis-logis. Ojo takon kok iblis pernah mantu apa orang, itu kan kengelan ki. Saya Ustaz yang sudah menyampaikan materi yang sangat luar biasa banyak. Kemudian diberikan kesempatan kepada hadirin untuk bertanya kepada beliau 2 pertanyaan dulu. Nanti kalau waktunya relatif panjang ada sesi pertanyaan itu. Mungkin bisa ada 1 dari dulu. Satu lagi dari Bapak mungkin tidak ada dari Bu lagi silakan. Saya jawab. Ibu, para ulama menafsirkan ayat wa alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Itu termasuk ayat ini tekanannya justru salah satunya untuk ibu hamil atau menyusui. Makanya kalau ibu hamil atau menyusui itu takut bahaya di kandungannya, dia boleh untuk tidak berpuasa. Tapi untuk gantinya itu perbedaan pendapat para ulama. Ada yang mengatakan dia bayar fidyah sama diganti hari yang lain. Cuman yang lebih mendamaikan, yang lebih tenang di hati, cukup bayar fidyah. Karena nggak mungkin ibu hamil ketika dia hamil 6 bulan atau 3 bulan dia nggak puasa, muntah-muntah. Nanti dia ketika mbabarke ketemu anak lagi nyusoni, kan nggak mungkin ketemu puasa lagi. Ngobar bodoh hamil meneh, kira-kira gimana Pak? Nggak mungkin. Makanya cukup Anda membayar fidyah. Itu khilafnya para ulama. Okay? Cukup bayar fidyah. Ukuran fidyah itu 1 zakat fitrah dibagi 4. Kalau zakat 3 kilo ya berarti dibagi 4 berapa Pak? Sekitar 7 on setengah
atau 8 on. Ada yang mengatakan 9 on, ada yang mengatakan 1,5 kilo. Terserah jenengan. Yang penting itu makanan yang mengenyangkan. Jadi ukurannya sekitar 8 on atau 7 on setengah. Itu setiap hari dibagikan. Nek jenengan mau diambil setiap dino kok pasangnya kurang ekeh, ya nanti 10 hari sekali kasihkan, 10 hari kasihkan. Jadi intinya Anda boleh diganti dengan fidyah, karena nek kalau diganti yaumin ukhor, hari yang lain itu nggak mungkin, karena ibu hamil itu nanti nyusoni lebih berat lagi ya. Oke, tapi nek sing nyusu anak-anak umur 4 tahun kira-kira pripun? Kan wonten kan? Niku jenenge bayi kawak apa bayi apa, Bu? Ada yang sampai anak wong tua ora tegel, Pak nyusun nyape anake nganti 4 tahun wis ngempeng. Lagi ora kena alasan, Pak, kula kok nek nyusoni anak kok rekoso. Lah anak umur piro, Pak? 4 tahun. Kadang-kadang ini gua masuk ayat itu nggih, insyaallah wallahu a'lam bishawab. Nggih, Pak. Assalamualaikum. Untuk arwah belum itu Oke. arwah dan sholat akhir mohon disampaikan hal yang perlu diambil yang perlu kita dan bagaimana kita selama arwah dan Oke, Pak, matur nuwun. Bapak Ibu, saya lupa tadi nggak nyebut tarweh. Di tengah masyarakat ini sering terjadi polemik jumlah rakaat tarweh. Padahal para ulama ini khilafnya banyak. Ada yang mengatakan 41 rakaat, ada yang 39, ada 37, ada 36, ada 23, ada 21, ada yang 13, ada yang 11, bahkan ada yang 11 ora tarawih yono. Ada nggak kira-kira, Pak? Ada. Yang penting kuncinya jenengan nek salat tarawih itu sunnahnya di masjid bersama imam, nggak usah dipisah witire. Jangan muni aku tak pisah witire engko Pak bengi. Keliru. Ketika Anda sholat tarawih komplit bersama imam, witir plus tarawih, itu kata Rasul seakan-akan Anda sholat semalaman suntuk. Masya Allah, rampung. Selesai urusan dalun jenengan mau sholat lagi nggak ada masalah. Itu perbedaan para ulama Bapak Ibu, karena jumlahnya banyak. Bahkan kalau saya baca kitab Bidayatul Mujtahid itu, yang para ulama ada yang mengatakan 20, bahkan di Arab Saudi pun 20 rakaat. Sekarang dikeret, Pak, karena ada corona jadi 11 kayaknya ini. Tapi silakan, karena yang sahih dalilnya memang Rasulullah dari hadis Aisyah, Rasul nggak nambah atau ngurangi selain di dalam atau di luar Ramadan itu sholat 11 rakaat. Silakan, sing penting khusyuk. Ojo golek imam sing cepet-cepet. Kira-kira sepur argo bromo apa sepur truduk, Pak, pilih? Wah, masya Allah. Yang penting khusyuk. Insya Allah komplit tarweh sama witirnya di masjid. Anda seperti sholat semalaman suntuk. Nggak usah dipisah witirnya di rumah. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian waktunya masih relatif longgar. Mungkin ada waktu 10 menit lagi untuk pertanyaan terakhir. Silakan. Pak, saya kok kayak wajib penderitaan gitu, Pak. Apa sarapan kakeknya nih? Saya sarapan. Oke, silakan. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Kalau nggak ada, Bapak Ibu, jadi yang penting hati-hati ketika puasa, oke? Jadi ketika puasa, pelajari ilmu puasa, insya Allah biar puasa kita berkualitas. Karena puasa itu nggak sekedar menahan lapar dan dahaga. Ketika jenengan poso isih ngeromet, puasa masih ghibah, puasa masih namimah, puasa masih senang pamer, itu Allah nggak butuh lapar dan dahaga kita. Puasanya sah, tapi nggak dapat pahala. Biar puasanya dapat pahala, insya Allah Bapak Ibu direm. Dan untungnya Allah bantu kula jenengan. Dalam satu hadis dikatakan setan itu dibelenggu, yang pasti, Bu. Jadi kita puasa ini cuman melawan hawa nafsu kita, karena setan dibantu Allah dibelenggu. Maka nenek poso niku damai, tenang, teduh. Ada manfaat puasa. Dikatakan para ulama ada manfaat yang namanya manfaat gemeniko ruhiyah. Kita diajari orang jadi orang ikhlas, orang yang tawadu, orang yang takwa ujungnya. Manfaat ijtimaiyah, manfaat sosial. Berbagi, KCI nanti berbagi takjil di mana-mana. Ini manfaat istimaiyah.
kemudian ada manfaat ruhiyah, kesehatan. Makanya kata Nabi, sumu tasihu, puasa nanti sehat. Insya Allah sing gemuk-gemuk engko nek poso malih gering. Nek bar poso tansel lemu berarti posone kurang pas. Ngono para kira-kira nggih. Makanya mudah-mudahan Bapak Ibu apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Kalau nanti masih banyak yang belum pas, Bapak Ibu bisa dipelajari tentang puasanya. Setuman tugasnya ngasih dorongan jenengan biar datangnya Ramadan kita semangat mendatangi atau menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Hadaniyallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.